dari festival di Tempest. Yuki duduk di kursinya sambil menghela nafas panjang. Labres pun bertanya padanya, kau terlihat sangat suram. Apa terjadi masalah di festival pembukaan Tempest kah? Yuki membalas, ya, begitulah. Festivalnya sangat luar biasa sampai membuatku tercengang. Kalau bisa sih, aku ingin menghindari permusuhan dengan slime itu. Tapi sayangnya, siri mulu itu terlihat sangat mencurigiku. Sedikit tertawa, Labres mengejek bosnya. Waduh, sepertinya ikut campur dalam urusan si slime itu adalah ide yang buruk ya. Yuki membalas, kau salah Labres. Aku sama sekali tidak ada campur tangan dengannya secara langsung. Kazarim atau Kakali ikutin bro. Yuki-san, Anda mengasut Seven Luminaris untuk menggerakkan Hinata kan? Tidakkah menurutmu hal tersebut mungkin sudah terbongkar? Ucap Kakali dan Footman pun tertawa mendengar itu. Hahaha. Aku tidak pernah melihat orang sewaspada Bos Yuki. Beliau melakukan semuanya melalui tembaga. Jadi tidak ada bukti bahwa Bos pernah terlibat. Yuki membalas, memang benar begitu sih, tapi aku tak bisa menyangkal pernah terlibat dengan pedagang dari timur karena kertas untuk manga saja adalah produk dari Kekaisaran Timur. Tentunya hal ini sama saja bukti secara tidak langsung. Kakali pun bertanya, bos, apa kita perlu memperbaiki rencana? Mendengar itu, Footman mengusulkan untuk memakai kekerasan biar siri mulu itu tunduk. Sonda, Gears tak setuju. Kau berdosa sekali, Footman. Kalau kita bisa melakukan itu sejak kemarin-kemarin, situasi sulit ini tak akan berlalu selama ini. Labres pun menenangkan suasana. Sudah. Aku paham perasaanmu, kau Footman. Memang sangat mesalahkan diremehkan oleh seorang pemula. Tapi ya, mau gimana lagi? Dia punya nangkap badai di pihaknya loh. Untuk sekarang, kita tidak perlu mengambil tindakan yang berisiko besar. Ucap Labres dan Footman membalas. Tentu saja, aku paham akan hal itu. Aku juga tak bermaksud memaksakan kehendakku. Tersenyum mendengar ucapan dewasa dari anak buahnya, Yuki berkata, aku lega, lesuan kalian lebih tenang dari dugaanku. Kalau begini sih, aku tidak perlu khawatir kalian lepas kendali jika berhadapan dengan musuh bebuyutan kalian nanti. Tiris membalas, jadi selama ini kau pikir kami ini bersumbu pendek itu? Kecewa berat deh. Sedangkan Labres yang bingung menatap langit-langit atap sambil memikirkan siapa sosok yang dimaksudkan bosnya itu. Lantas Yuki menjelaskan, hai, itu loh, Mas Gondong, gimana Leon? Dan kali ini tugas dan berada aku serahkan pada kalian, yaitu berbisnis dengan Leon. Mendengar perintah itu, Labres menjadi bersemangat. Oh, di mana Leon ya? Dia, si Gondong yang telah menghabisi kekalisan 2000 tahun yang lalu. Oke, Bos Yuki, serahkan tugas ini pada kami. Tenang saja, kami tak akan lepas kendali. Menanggapi suasana ini, Tiris mengangkat kedua tangannya sambil berkata, Betul, kami tak akan ceroboh karena kalau kami melakukan kesalahan yang sama, nanti kami tak akan bisa mengecek elemen di alam sana dong. Di situ, Footman memasang ekspresi serius dan berkata, itu benar, bertindak mengikuti amarah hanya akan berujung pada kebakaran. Sejenak, Kakali menggenggam mata tangannya, dia berkata, aku mengerti, kalau nggak salah, Leon itu mengirimkan barang rahasia khusus ya. Dengan sedikit menyipitkan matanya, Yuki membalas, ya, benar, ini tentang anak-anak yang dipanggil ke dunia ini secara tidak sempurna. Mereka disebut juga dengan hero yang gagal. Jadi boleh, ada sebuah tempat pemanggilan tidak sempurna masih berjalan hingga saat ini. Dan hal itu dilakukan tanpa adanya sepengetahuan negara-negara barat. Lalu yang mengambil hasil-hasil pemanggilan yang gagal tersebut adalah tembaga. Dan nantinya anak-anak itu diserahkan dengan tujuan untuk dijadikan bahan percobaan. Hal itulah yang diinginkan oleh Demon Lord Leon. Labres yang penasaran bertanya, tetapi kenapa dia mengumpulkan hero yang gagal ya? Persis semisal dia ingin membesarkan mereka menjadi seorang petarung. Bukan dia, itu usaha yang sia-sia ya. Karena anak-anak itu pada ujungnya akan tewas dalam beberapa tahun. Jadi menurutku, mereka itu tak berguna sama sekali. Apa jangan-jangan si Gondong Leon itu seorang lolicon, pedo, BTF? Yuki pun membalas, itu mungkin saja. Sonda saja, ucapan singkat dari Bos Yuki itu membuat para batu terkejut bukan main. Lantas Yuki pun melanjutkan perkataannya, itu bukan begitu maksudku Minasan. Jadi, gimana ya? Aku di sini membahas tentang petarung bukan sisi lolicon si Leon. Hingga kini aku hanya mengenal 6 orang hero. Yang pertama si Zuei Izawa, lalu ada Kenya Misaki, Ryota,
Tiel, Alice dan Chloe. Kemampuan untuk memantau Mrs. Jules kau tingkat tinggi. Kelihatannya rahasia tentang hal tersebut adalah kunci bagaimana mereka bisa bertahan hidup hingga sekarang. Labres pun menghilangkan tangannya dan berkata, "Oh, jadi itukah tujuan selion itu? Dia ingin memperbanyak pengguna doh yang bisa dijadikan bawahannya." Foodman membalas, "Jika demikian, bukankah sebaiknya kita perlu memikirkan lagi soal menyerahkan barang rahsia khusus itu badannya?" Mendengar pemikiran Foodman, Yuki pun setuju. Karena hal ini sama saja nasi bantuan Leon yang notabene adalah musuh mereka. Namun yang Yuki bingungkan adalah Abang Gondong Leon ini udah tahu metode dan cara melakukan pemanggilan. Lalu kenapa dia tidak melakukan semua ini sendiri jika memang tujuannya menambah kekuatan pasukan barangnya? Ya, memang dilogiskan. Si Leoni malah membocorkan ritual pemanggilan itu ke negara-negara barat dan Kekaisaran Timur. Dengan pemikiran ini, Yuki berkata, "Aku yakin si Leon ini punya tujuan yang lain. Ya, apapun itulah. Pokoknya bisnis dengan Leon sekaligus penyelidikan tentang tujuannya. Aku serahkan pada kalian, minasan." Para badut pun membalas, "Siap, juragan." Topik pun berganti. Kakali bertanya, apa tindakan mereka terhadap melalui mulu ke depannya. Yuki pun membalas, "Kurasa kita tidak perlu melakukan apapun untuk sementara. Selama si Limuru itu tak memiliki bukti yang pasti, aku yakin dia tak akan menyerang kita. Ya, itu saja sih yang bisa kukatakan." Dia menatap Beran. Dengan nada bingung, dia bertanya, "Tapi bos, si Limuru itu kan sangat mencurigaimu. Apa bos nanti bakal baik-baik saja?" Sedikit tertawa kecil, Yuki membalas, "Tidak perlu khawatir, karena si Limuru juga memintaku mengelola sistem perburuan hadiah, sekaligus mempromosikan dancernya. Dia bahkan sampai meyakinkanku dengan keuntungan yang akan kudapatkan nantinya." Di sisi yang lain, Labres merasa curiga. Dia yakin dia melalui mulu berencana mencoba bos Yuki. Dia pun setuju dengan pendapat Labres. Namun Yuki tetap enggak peduli. Dia sejenak berdiri dari tempat duduknya lalu berkata, "Di mana ya? Tapi aku merasa permintaan si mulu itu tak ada niat terselubung. Aku heran, dia tak memiliki perasaan takut padaku. Atau mungkin bola rasa takutnya sudah putus." Panel kemudian beralih ke Tempest. Di tengah ramainya anak-anak bermain, Rimuru menghadap Hinata dan memohon padanya agar mau melatih kemampuan bertarung dia dan kawan-kawan. Dengan tersenyum lembut, Hinata berkata, "Boleh, aku akan melatih mereka. Oh ya, berkat bantuan dari pasukan keamanan Tempest, beban pekerjaan menjaga keamanan kami jadi berkurang. Kota ini juga sudah kumasukkan ke daftar titik favorit aku. Jadi setiap ada waktu luang seperti sekarang, aku akan datang ke sini untuk mengajari para bocil." Rimuru membalas, "Beneran nih, makasih ya, aku terbantu banget." Setelah obrolan singkat itu, Hinata pun meninggalkan Rimuru dan kembali bermain bersama anak-anak. Dalam pandangan MC kita, Hinata Sakaguchi adalah seorang ketua kesatria suci yang ahli dalam mengendalikan roh. Jadi, menurut Rimuru, hanya Hinata yang cocok menjadi pembimbing untuk anak-anak yang berinteraksi dengan roh. Lalu panel berpindah di ruang kelas. Di hadapan anak-anak, Hinata berkata, "Oke, aku mulai pembelajarannya. Pertama-tama tentang dasarnya." Senang apa kau di sini, Rimuru?" Spontan Rimuru kaget karena kehadirannya diketahui. Dengan nada terbata-bata, dia cuma bisa membalas, aku cuma sedang inspeksi kok." Sebelum Rimuru menyelesaikan perkataannya, beliau ditendang keluar dari kelas. Dalam hati Rimuru bergumam, "Sayang sekali, padahal aku juga ingin mendengarkan kelas yang diajar Hinata-san." Ya sudahlah. Pokoknya dengan begini, kekhawatiranku tentang anak-anak sudah hilang. Dan aku juga tak akan menitipkan mereka lagi pada Yuki. Dengan suara tubuh boing, 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 Rimuru pun meninggalkan TKP dan balik ke kediamannya. Di ruang tapak yang sudah ditunggu para bawahan dan rekannya, Rimuru berkata, "Baiklah, sebelumnya kita sudah melakukan perbaikan skala besar untuk memoles dungeon. Dan sejujurnya semuanya berjalan dengan lancar. Dengan kata lain, kita sukses besar." Fedora membalas, "Sepertinya membuat tutorial di lantai satu adalah pilihan yang tepat." Ramirez yang lega dengan hasil ini berkata, "Wah, benar banget. Selain itu, item baru kristal balgam juga cukup terjual banyak meski harganya mahal. Sepertinya, sepoin sekali pakai itu diinginkan semua orang ya." Sambil memegang catatannya, Mil berkata, "Portal berbayar menuju ke kota aman di lantai 95 yang diletakkan di dekat pintu keluar di setiap lantai adalah ide yang brilian."
Meski harganya lebih mahal dari kota di permukaan, tapi orang-orang terlihat senang dengan makanan dan tempat tidur hangat di dalam dungeon. Dengan Dionysi, pendapatan kita meningkat sangat besar dari mulut Dono. MC kita membalas, mantap sekali. Ini semua tidak lain berkat Nah Masayogi. Tersanjung dengan pujian itu, sang pahlawan bilang Masayogi tertawa malu. Seketika semua orang menatap pemuda itu, bahkan Ramirez dan Fedora juga demikian. Ramirez berkata, aku pikir dia punya potensi. Kau sangat hebat nama Masayogi. Fedora berkata, itu benar berkat ku dan jadi sangat populer lu. Kelingaja mengucul Masayogi membalas dengan nada sedikit canggung. Hehehe, tidak aku sama sekali tidak sebat itu. Makin dia dan kata apa ucapannya dari si Mongil, dia tanpa mikir berkata, kalau saja kau bukan bawahan dari mulu, pasti kau sudah kuangkat menjadi bawahanku. Rimoli yang agak kesam membalas, hei, ya bukan bawahanku, jadi jangan yang ngomong begitu. Di sisi yang lain, suasana hati Masayogi semakin membuluk. Dia bergumam, kenapa aku di sini ya? Lantas ia pun berkata, Minasan, sekarang aku paham. Awalnya terkejut dengan jumlah hadiah uang yang ditetapkan oleh Mjolnir-san. Tapi jika yang menjadi bos terakhir adalah sang naga badai, maka tidak heran Anda berani menetapkan jumlah sebesar itu. Mendengar ucapan Masayogi, Fedora mendengus senang. Dia berkata, Kuah, tidak perlu khawatir. Tidak mungkin ada yang bisa mengalahkan ras naga yang agung seperti diriku ini. Rimuru di sini juga menjelaskan bahwa mereka akan memberi hadiah uang kepada setiap penjelajah yang berhasil mengalahkan bos dungeon. Contohnya, 3 koin emas untuk lantai 10, 5 koin emas untuk lantai 20, dan 10 koin emas untuk lantai 30. Dan begitulah seterusnya. Jadi semakin bawah lantainya, maka semakin banyak pula jumlah uang yang bisa didapatkan. Kodenya, siapapun yang dapat menaklukkan lantai terakhir atau mengalahkan Fedora, maka akan dapatkan 100 koin emas Stella atau sekitar 1 miliar yen. Jika dirupiahkan sekitar 111 miliar 869 juta. Sontak saat mendengar jumlah uang tersebut, Masayogi tidak kepikiran bahwa hadiahnya akan sebesar itu. Di situ Mjolnir berkata, target kita adalah para bangsawan yang nantinya akan menjadi sponsor dengan menyewa para petualang untuk menaklukkan dungeon kita. Jadi setidaknya diperlukan uang sebanyak itu untuk bisa menarik perhatian mereka. Lantas Ramirez memberitahu semua orang, ngomong-ngomong Minasan, soal petualang yang disewa bangsawan, akhir-akhir ini ada kelompok yang menarik perhatian. Ucap Ramirez dan Fedora menyambung perkataan itu. Ya, itu benar. Para petualang itu memakai jubah hijau yang seragam. Yang ku dengar mereka berhasil mengalahkan bos monster lantai 20 hanya dalam 3 hari saja. Seolah tak kaget mendengar kabar ini, Rimuru menjelaskan lebih detail. Kelompok itu ya, mereka menyebut diri dengan nama Green Fury. Kunci dari kecepatan eksplorasi mereka ada di pemimpinnya yang seorang pengguna roh, dan sepertinya orang itu menggunakan komunikasi roh. Jadi teman-teman, di dungeon itu terdapat roh-roh kecil. Jika roh-roh tersebut mau menunjukkan jalan untuk mereka, itu artinya roh-roh kecil itu sudah pasti mempercayai kelompok itu. Ramirez pun membalas, tenang saja Rimuru, aku bisa menghalangi komunikasi rohku. Bagaimana menurutmu? Apa kau setuju dengan usulanku? Rimuru menjawab, lebih baik tak usah. Bagiku itu bukan cara curang. Jadi sah-sah saja menggunakan cara tersebut. Mereka juga adalah tim yang menjanjikan setelah tim Lake Speed. Selain itu, akan lebih seru jika ada beberapa tim populer yang ikut serta. Oke Minasan, apakah masih ada di sini yang ingin mengemukakan pendapatnya? Masayogi pun mengangkat tangannya dan berkata, bolehkah aku berbicara? Apakah para penantang dungeon bisa mendapatkan barang atau item dari monster yang sudah mereka kalahkan? Misalnya seperti ramuan penyembuh. Mendengar itu MC kita pikirannya terbuka. Karena menurutnya hal sepele seperti ini bisa membantu bagi para petualang-petualang yang miskin. Rimuru pun bertanya pada Ramirez, bagaimana Ramirez? Apa kau bisa melakukan itu? Dari kecil itu menjawab, tentu saja bisa dong. Tinggal buat saja monster yang baru lahir menelan barang yang dimau. Dan dengan begitu boleh, rapat kali ini mendapatkan inovasi baru untuk dungeon mereka. Kelar dah. Dari tadi ngobrol mulu, kelutnya kapan? Keesokan harinya di malam hari,
Diablo melaporkan segala hal tentang dungeon kepada tuannya, yang di mana dalam sehari saja, penjualan di kedai minum mereka meningkat 10%. Mendengar semua laporan hijau-hijau ini, ya, wang. Tentunya Rimuru bahagia atau tidak. Namun saat beliau baru menesap minumannya, Rimuru kaget. Dia berkata, rasanya kau berbeda dari biasanya ya. Nah Diablo, apa kau mengganti tongdenya? Diablo membalas, apa anda tidak menyukai rasanya? Rimuru menjawab, tidak, bukan begitu. Sebelum Rimuru menyelesaikan ucapannya, Sion secara tiba-tiba hendak mengambil minuman dari Rimuru. Sion berkata, mohon maaf, saya akan segera bawakan yang baru. Melihat reaksi Sion, Rimuru mulai memahami sesuatu, bahwa ini adalah buatan Sion. Dan Diablo pun membenarkan deduksi Rimuru itu. Diablo berkata, yang menyentuh ini adalah sekretaris pertama Sion Tu. Dan saya sudah memastikan tidak terracun dalam teh tersebut. Mendengar penuturan dari Diablo, Rimuru tak nyangka bahwa Sion mampu menghidangkan secangkir teh tanpa bergantung pada skillnya. Tentunya kerja keras Sion itu dipuji Rimuru, dan hal itu membuat Sion bahagia. Namun di sini Rimuru heran, sejak kapan Diablo mau bekerja sama dengan Sion. Diablo pun memberitahu, kalau ia terpaksa melakukan ini karena Benny malu, terus mengeluh setiap hari menjadi pencicip apa yang dibuat oleh Sion Tu. Dan imbasnya, seorang diamond primordial pun tumbang dan tak enak badannya karena terus mencicipi masakan dan minuman yang dibuat oleh Sion. Hal ini membuktikan bahwa Sion lebih kuat dari siapapun karena dapat membuat Diablo demam. Tapi meski begitu, pengalaman menyakitkan ini tak membuat Diablo mengeluh seperti Benny malu. Dia malah tertawa, ha, di depan Rimuru. Sejenak MC kita menatap bawahnya itu. Dia memikirkan hadiah apa yang cocok untuk Diablo atas kerja kerasnya dalam menaklukkan Falmouth beberapa hari kemarin. Dalam otak Rimuru, dia akan memberikan kartu member di toko Elf. Tapi setelah dipikir lagi, MC kita tahu betul Diablo ini nggak tertarik dengan kemolekan tubuh Elf. Maka dari itu Rimuru bertanya padanya, nah Diablo, kerjamu di Falmouth sangat bagus. Apa ada sesuatu yang kau inginkan? Diablo menjawab, tidak ada tuan. Keinginan saya hanya menjadi bawahan yang berguna bagi Rimuru sama. Dan jika anda tetap memaksa saya, maka permintaan itu adalah, saya ingin memiliki bawahan yang bisa saya suruh-suruh. Rimuru membalas, maksudnya, buat disuruh menuangkan teh seperti ini ya, misalnya aja sih. Jika itu benar, aku tidak heran juga, karena dimenkuat macam kau pasti tidak suka disuruh-suruh kan. Apalagi yang sekedar melayani kebutuhanku sehari-hari. Diablo menjawab, loh, anda salah Rimuru sama. Justru menurutku, berada di sisimu dan terus mengurus kebutuhan anda adalah tugas penting bagi saya. Menyipitkan matanya saat mendengar ucapan sosok di hadapannya, Rimuru bergumam, akan ngeri juga makhluk satu ini. Ya, di mana ya bre? Meskipun secara fisik Diablo ini keren, tapi dia tetaplah lanang. Dan Rimuru adalah opong yang tidak suka sesama jenis terus menempel padanya. Di sini Diablo menjelaskan bahwa tujuan beliau ingin memiliki bawahan adalah untuk mengurus tugas-tugas remeh, contohnya saja menghancurkan suatu negara. Karena baginya tugas yang paling mulia dan paling penting adalah selalu berada di sisi Rimuru sama. Sontak saat mendengar hal ini, Rimuru tentunya heran. Kok bisa menghancurkan suatu negara dianggap sebagai tugas yang remeh dan tak berarti apa-apa di mata Diablo. Tapi karena Rimuru cukup dewasa dan gak mau memperpanjang obrolan tak perlu, dia pun berkata, nah Diablo, bawahan yang bisa menghancurkan suatu negara itu sangat sulit didapatkan loh. Dan di Tempest yang tak kuat cuma beberapa seperti Benimaru, Fedora dan Suhi. Diablo membalas, anda tak perlu khawatir, saya punya beberapa kenalan lama. Jadi jika anda mengizinkan, saya ingin mencoba mengajar mereka. Yang dimaksud Diablo di sini adalah demon primordial yang lain, yaitu Cadeira Ultima dan Testarossa. Namun karena MC kita kurang mengerti, dia pun cuma menanyakan apa saja yang diperlukan Diablo untuk merekrut mereka. Rimuru juga bersedia memberikan sekepok uang jika Diablo menginginkannya. Tapi Diablo mengatakan bahwa bawahan sekaligus rekannya nanti, bukan mata duitan. Jadi uang tak akan bisa menaklukkan mereka. Maka dari itu, Diablo hanya meminta pada tuannya
agar menyiapkan tubuh buatan untuk iblis-iblis yang akan direkrut. Sambil mensap lagi tanya, Rimuru berkata, "Oh, jadi kau mau merekrut statementnya? Okey, aku akan menyiapkannya sebelum kepulanganmu nanti. Kau juga hati-hati jangan sampai terluka. Oh ya, badannya cukup dengan boneka seperti yang kuberikan pada Beretta kan?" Diablo membalas, "Sip, mantap Rimuru sama. Saya tidak akan membiarkan mereka komplain atas wadah yang Anda berikan." Entah mengapa setelah mengatakan itu badan Diablo menjidil. Beliau tidak sedang nahan buang air kecil beli, tapi dia terharu. Dengan menundukkan badannya, Diablo berkata lagi, "Perpisahan sementara ini sangat menyakitkan, tapi mohon izinkan saya pergi sejenak Rimuru sama." Rimuru menjawab, "Ya, cepat pergi sana." Dan selesai obrolan itu, Diablo pergi mencari bawaan overpower yang dapat mengguncang para perintis. Saat ini Rimuru sedang mengurut diri di dalam fasilitas penelitian miliknya yang dibuatkan oleh Damiris. Ya, di sini Rimuru bukan mau bikin hal yang aneh-aneh, melainkan menciptakan wadah untuk para demon yang akan direkrut Diablo nanti, ataupun para bawaan Rimuru yang lainnya. Lantai terakhir dan ini terdiri dari ruangan Verdura dan juga beberapa fasilitas penelitian. Dua di antaranya yaitu fasilitas penelitian pribadi milik Amiris. Lalu yang satunya fasilitas penelitian Vesta dan Kebiru yang berfokus pada ramuan penyembuh. Sedangkan MC Ida posisinya ada di sini. Ketika Rimuru lagi asik sendiri di ruangan tersebut, tiba-tiba terdengar suara Suna dan Sion yang terus mengetuk pintu. Hapail pun memberitahu bahwa Rimuru sudah beberapa hari di sini, jadi kemungkinan telah terjadi sesuatu di luar dungeon. Dan saat pintu ruangannya dibuka, ya, seperti dugaan kalian, tak ada apa-apa. Melainkan Sion dan Suna cuma khawatir dengan keadaan tuannya. Mesti konsentrasi dan fokusnya dalam bekerja diganggu. Rimuru tak marah ataupun emosi karena hari ini dia cuma berkata, "Maaf ya, aku terlalu fokus jadi sampai lupa dunia luar." Sion membalas, "Selama Anda baik-baik saja, itu enggak masalah Rimuru sama." Dengan membawa sebuah keranjang, Suna berkata, "Itu benar apa yang dikatakan Sion, Anda bebas melakukan apa saja." Biar hari ini enggak terulang lagi, Rimuru mengatakan kepada Sion dan Suna bahwa dirinya akan hadir di tengah-tengah mereka saat waktu makan. Lantas Sion berkata, Rimuru sama, biar Mirudono mencari Anda." Dia terlihat sedang resah. Karena ucapan Sion ini, Rimuru pun langsung mendatangi Mjolnir. Singkat cerita, suatu mereka bertemu, Mjolnir memberitahu MC kita. Mjolnir berkata, "Gawat, sesuatu yang gawat telah terjadi Rimuru sama. Muncul kelompok yang berhasil mengalahkan bos monster di lantai 30 loh. Dan itu bukanlah kelompok Masaiki Dono." Rimuru membalas, "Oh, hebat dong, tidak kusangka lebih cepat dari dugaanku." Di saat Rimuru menanggapi ini dengan santai, Mjolnir tak merasa demikian. Karena kelompok tersebut saat ini sudah sampai di lantai 40. Mendengar itu, Rimuru mengumpulkan Verdura Masayuji Amiris untuk mendiskusikan hal ini bersama Mjolnir. Di situ Amiris memberitahu semua orang yang ada di sini. Menurutnya, kelompok tersebut menaklukkan dungeon dengan cara yang nyaris melanggar ketentuan, di mana mereka menggunakan kristal perekam save point, yang memang kristal ini hanya bisa digunakan sekali pakai untuk satu kelompok. Nah, masalahnya di sini, saat kelompok itu menggunakan item tersebut di lantai 30, mereka tahu sengaja memakai peluit terpulangan untuk balik. Kemudian setiap anggota dari kelompok itu membuat kelompok yang baru dan berisi 10 orang lagi dan kembali ke dalam dungeon. Dengan kata lain, saat ini ada 100 orang dalam kelompok tersebut sedang melakukan penaklukan dungeon. Ya, kalau kini bukan dibilang kelompok lagi, melainkan sebuah pasukan kecil. Lantas Rimuru bertanya, "Mjolnir, apakah mereka kelompok yang dipimpin oleh pengguna Raw sebelumnya?" Mjolnir menjawab, "Tepat sekali Tuan, mereka adalah kelompok Green Fury. Saya juga sudah meminta bantuan Sokai Dono untuk menyelidiki tentang mereka. Setahu saya dari informasi yang didapatkan, mereka adalah bagian dari pasukan tentara bayaran terkenal, yaitu Feilord. Diperkirakan uang mereka bersumber dari kerajaan Inkasia." Masih santai dengan situasi, Rimuru berkata, "Bukankah kita tidak perlu sepanik itu ya? Mereka mungkin memang sedikit lebih tangguh dari penantang lain. Tapi kan, semakin ke bawah tingkat kesulitan dungeon juga semakin tinggi, bro." Verdura membalas, "Kau salah Rimuru. Kita tak bisa meremehkan pemimpin mereka."
Menurut pandanganku, bos monster di lantai 40 yaitu Tempest Serpent yang mungkin bisa mengalahkan kelompok Pink Fury. Ramirez pun menyambung perkataan seniornya. Benar itu, apa itu ucapkan Shinji untuk menghindari jebakan. Mereka menyuruh makhluk samanya maju terlebih dahulu. Jika begini terus, bisa-bisa mereka akan sampai ke lantai yang sudah kita siapkan sendiri. Pokoknya ini kewa. Rimuru membalas, ya aku paham sih kalau kau panik karena kecepatan mereka di luar dugaan. Kemudian Ramirez menceritakan lebih lanjut bahwa semua bos dari lantai 60 sampai 90 sedang tidak dapat bekerja. Sontak kali ini membuat Rimuru terkejut. Lantas Ramirez menjelaskan kenapa hal ini bisa terjadi. Ramirez berkata, kau ingat Rimuru, tidak mengizinkan pasukan kesatria suci menggunakan dungeon untuk latihan bertarung dan mereka memulai dari lantai 51. Kau tahu sendiri, bos monster di lantai 60 adalah Adelman. Awalnya aku pikir Adelman bisa diandalkan karena dia dapat memanggil banyak undead. Tapi setelah itu Adelman menyambut kedatangan kesatria suci dengan percaya diri. Dan saat itu Adelman berkata, wahahaha, akhirnya datang juga kalian para juniorku. Wahai arwah jahat, ku persembahkan tumbal untuk kalian. Namun sebelum Adelman memanggil kroco-kroconya, para kesatria suci sudah selesai merambalkan mantranya dan Holy Cannon pun dilepaskan ke arah Adelman. Dalam sekejap saja bos monster tersebut langsung dikalahkan dan Adelman pun depresi karena hal tersebut. Ramirez kemudian menjelaskan lebih lanjut bahwa setelah mengalahkan Adelman, para kesatria suci terus maju dengan sangat cepat dan dapat dengan mudah menghindari semua jebakan yang sudah disiapkan Ramirez. Untungnya golong buatannya yang menjadi bos lantai 70 dapat menumbangkan semua kesatria suci. Tentunya mendengar hal ini membuat Rimuru senang. Namun entah mengapa Ramirez terlihat sangat murung dan hal ini membuat Rimuru bertanya-tanya. Kini, giliran Yourmeleon menjelaskan. Dia berkata, jadi begini Rimuru Tono, rupanya Hinata sama cukup kecewa dengan kegagalan kesatria suci. Dan Freeze, yang merupakan salah satu dari penantang kala itu, beliau tidak sengaja memprovokasi Hinata dengan berkata, kayaknya sih, dungeon ini mustahil untuk ditaklukkan, bahkan oleh Hinata sama sekalipun. Sontak ucapan itu memicu amarah Hinata. Dalam luapan emosi itu, beliau pun sendirian ke dalam dungeon. Dan sejak saat itu dungeon dilanda malapetaka yang nyata. Dengan menggunakan Desecration, beliau menghancurkan golem milik Ramirez dalam sekejap. Kemudian Hinata-san menuju lantai 80 dan mengalahkan bos monster di lantai itu dalam satu serangan saja. Rimuru pun bertanya, bos monster lantai 80 itu Zekion kan ya? Pedora menjawab, bukan Rimuru, Zekion saat ini sedang berevolusi dan berada dalam wujud kepompong. Karena itu yang menjadi lawan Hinata adalah Abito yang baru saja berevolusi. Ramirez pun ikut larut dalam obrolan. Dia berkata, Abito itu ratu tawan, jadi bisa dibilang dia merupakan salah satu monster paling gesit di antara yang lain. Meski begitu, si Hinata itu mampu mengikuti semua gerakannya dan lalu mengalahkannya dalam satu serangan saja. Fedora pun membenarkan ucapan Ramirez. Dia berkata, setelah mengalahkan Abito, wanita itu terus menelusuri dungeon. Dari lantai 81 sampai 89, lantai tersebut dijaga oleh masing-masing bawahan Kumara. Tapi sayangnya, mereka semua dikalahkan dengan mudahnya. Maka dari itu aku meminta Beretta menjadi bos lantai 90. Sayangnya, Beretta juga bukan tandingannya. Rimuru membalas, sepertinya Beretta semakin kuat. Kurasa dia hanya melawan orang yang salah saja. Fedora menjawab, kau benar Rimuru. Hinata itu luar biasa kuat sampai aku heran kenapa dia bukan seorang hero. Ini Yourmeleon menjelaskan, Hinata terus melakukan eksplorasi dungeon dan untuk sejenak menginap di kota aman lantai 95. Keesokan harinya dalam sekejap dia menaklukkan lantai yang bersisa. Padahal di lantai 96 sampai 99 dijaga oleh naga-naga yang ditangkap yang sama. Keringat dingin Rimuru mulai bercucuran. Dia berkata, lah itu berarti yang bisa tinggal. Sebelum Rimuru menyelesaikan ucapannya, Fedora membalas, sesuai dugaanmu Rimuru. Akhirnya giliranku telah tiba. Obrolan semakin tegang. Rimuru mulai berdiri dari tempat duduknya. Jius nih, kau bertarung melawannya. Tanya Rimuru dan Fedora menjawab, sebagai bos terakhir, aku tak akan lari ataupun bersembunyi. Ya, aku menerima semua yang datang padaku. Semakin penasaran dengan kelanjutannya, Rimuru ingin tahu bagaimana pertarungan mereka berdua. Dan Fedora pun ceritakan duel tersebut. Fedora berkata, Hinata itu kuat, gaya berpedangnya mirip dengan hero.
yang menekalku 300 tahun yang lalu. Tapi, cara bertarungnya sangat-sangat berbeda. Di mana, hero yang menekalku dulu tidak pernah melakukan gerakan yang sia-sia. Namun Chinata ini, dia terlihat sedang menyelidiki serangan apa yang bisa mempan padaku. Entah itu sihir, kutukan, artefak, semuanya dia gunakan padaku. Tapi pada ujungnya, semuanya berakhir sia-sia, tak ada yang mempan. Namun, serangan terakhirnya sangat bagus sekali. Kalau tidak salah ingat, dia menggunakan Mage Slash dan itu berhasil melukaiku. Entah mengapa serangan tersebut mengingatkanku pada Absolute Severance milik sang hero. Rimuru pun bertanya, tapi kau menangkan melawan Hinata? Ferdinand menjawab, tentu saja dong, Rimuru, jangan bilang kau meremehkanku ya. Rimuru membalas, ya gimana, habisnya kau kan pernah kalah gara-gara kebanyakan mengagumi lawanmu. Dengan nada sedikit meninggi, Ferdinand berkata, itu dulu Rimuru, aku yang sekarang sudah berubah tahu. Tiba-tiba, Masayo dia ikut nimbrung, dia berkata, Hinata-san itu sungguh mengagumkan. Orang-orang sering mempertanyakan, siapa yang lebih kuat antara aku atau dia. Tapi sejujurnya, setiap aku mendengar hal itu, perutku jadi sakit. Di sisi yang lain, Myormel yang notabene penggemar Masayoki, beliau menanggapi ucapan pemuda ini dengan senyuman sumringah. Hahaha, Anda rendah hati sekali ya, ucap Myormel dan Masayoki membalas, tidak juga kok. Melihat rumitnya situasi ini, Rimuru pun berkata, oke minasan, sekarang aku mengerti. Jadi, semua bos telah dikalahkannya. Tapi bukannya, monster yang ada di dalam dungeon bisa dibangkitkan kembali dengan kekuatanmu kan, Ramirez? Peri kecil itu sejenak menatap bawah, dan dengan rendah diri dia berkata, soal itu, kaya terbaikku yaitu golem elemental Colossus setelah dirusaki Hinata. Ya, gak mau dibangkitkan kembali. Wah, hahaha. Rimuru bertanya, jodoh mati, kenapa ini sedikit membingungkan? Bukannya, kau bisa membangkitkannya meski mereka tak memakai gelang ya? Ramirez menjawab, kejadian ini sama seperti saat kau pernah merusak golemku. Dan dia nggak pernah mau dibangkitkan setelah melawan orang yang kuat. Rimuru membalas, sepertinya aku menyadari sesuatu. Tapi, kupikirkan nanti lagi lah. Pokoknya sekarang tidak ada bos lantai 70 kan? Ramirez membalas, bukan hanya itu Rimuru. Tidak perlu memikirkan soal adaleman bos lantai 60. Dia memang berbakat dan sering membantu penelitianku. Tapi kurasa dia tidak bisa diandalkan sebagai bos master. Ferdinand ikut nimbrung obrolan, dia berkata, jangan lupa Rimuru, Zekion yang menjaga lantai 80 masih dalam kepompong dan tertidur untuk sementara waktu. Menurutku sih, Abito memang kuat, tapi pengalaman tertarungnya masih kurang. Sedangkan Kumara sendiri, yang menjaga lantai 90 juga masih bocil. Jadi kurasa, dia masih butuh waktu sebelum bisa menjadi bos master. Menimbulkan pembicaraan ini, Masayuki berkata, waktunya tidak tepat sekali ya, dan di saat seperti ini malah muncul tim seperti Green Fury. Rimuru membalas, kurasa sih tidak juga, justru menurutku ini sebuah kesempatan. Aku yakin Zekion dan naga-naga yang ditangkap Miren nanti akan menjadi semakin kuat setelah evolusi mereka. Dan hal yang perlu kita lakukan sekarang adalah mengulur waktu saja. Ingat, kita tak boleh lupa bahwa dungeon kita bukanlah dungeon biasa. Apapun yang terjadi, pokoknya kita harus bisa mengatasi segala masalah ini dan menjadi lebih kuat. Bukankah cukup itu saja, minasan? Okelah, mari kita pikirkan solusinya. Mendengar ucapan optimis MC kita, semua orang di ruangan tersenyum senang. Terlebih lagi Bang Bringos yaitu Myormel. Dia semakin mengagumi Rimuru. Myormel bergumam, meski dalam masalah seperti ini, beliau tak panik dan mencoba memikirkan cara untuk mengatasinya. Rimuru sama memang hebat. Lantas Myormel bertanya, Rimuru sama, bolehkah aku meminta waktu Anda sebentar? Begini, Hinata itu loh mempertanyakan soal hadiah uang atas penaklukan dungeonnya. Sontak saat mendengar perkataan itu, raut wajah Rimuru jadi masam. MC kita berkata, memang dia berhasil mengalahkan para bos dungeon, tapi tidak akan hanya sebatas menyediakan tempat latihan untuk mereka toh. Kok aneh malah minta imbalan. Kok capek mang wanita ini? Myormel membalas, Hinata sama dengan percaya dirinya mengatakan, karena aku mengikuti semua aturannya, maka seharusnya aku dibayar bukan? Nah, begitulah ucapnya Rimuru sama. Makin bad mood MC kita, tak peduli dan bodoh amatlah. Beliau dengan tidak tanggung jawabnya malah menyuruh Myormel untuk menolak saja permintaan Hinata tersebut.
Tentunya, Yormel di sini keberatan. Dia berkata, bukankah lebih baik jika Rimuru sama yang ngomong padanya ya? Rimuru membalas, Nai, aku nggak mau. Karena aku nggak mau dibenci olehnya. Semangat bro Yormel, pokoknya aku mengandalkanmu. Setelah mengatakan itu, Rimuru tanpa merasa bersalah meninggalkan ruangan bersama Fedora. Agak sedikit memang MP kita kepada pembengos kun. Panel ini membeliakan Kadelman yang masih murung. Demi menghibur bawahnya tersebut, Rimuru ditemenin Sion dan Shuna menyempatkan waktu datang ke lantai 60. Dan saat melihat kedatangan tuannya, si tengkorak itu langsung bersujud terlentang. Dia berkata, Rimuru sama, saya memohon maaf sebesar-besarnya atas kekalahan saya melawan para kesatria suci. Hamba ini telah membuat malu Anda. Oleh karena itu, saya bersedia menerima hukuman apa saja yang Anda berikan. Mendengar ucapan Kadelman tersebut, Shuna tak mengira kalau tuannya dikagumi oleh si Kadelman. Dan Rimuru juga sebenarnya tak terlalu suka dengan sifat terlebihan bawahannya satu itu. MC kita berkata, angkat kepalamu Kadelman, ini bukan sepenuhnya salahmu. Memang, Kesatria Suci adalah lawan yang buruk bagimu yang merupakan seorang ande. Dan menurutku sih jika kau kalah melawan mereka, itu adalah hal yang wajar. Kadelman membalas, tidak begitu Rimuru sama. Saya dulu saat menjadi Viking tidak mungkin kalah dari pemula-pemula itu. Saya benar-benar payah semenjak kalah dari Shuna sama. Bahkan kini saya tak mampu menggunakan sila suci tingkat terendah. Sejenak Rimuru menatap Shuna dan bertanya padanya, Nah Shuna, seberapa baik kau bisa mengendalikan sila suci? Shuna menjawab, itu, begini Rimuru sama. Sejujurnya saya tidak bisa menggunakan sila suci. Sontak saat mendengar ucapan tersebut, Kadelman bingung. Bicara apa Anda ini? Seingatku saat pertarungan kita, Anda menggunakan sila suci bukan? Shuna membalas, Lu, itu hanya gertakanku saja. Aku mencoba membuat imitasinya dengan menggunakan skill analisis dan di luar dugaan ternyata berhasil. Selain itu, meski tidak bisa disebut sebagai agama atau keyakinan, tapi saya mempercayai Rimuru sama. Dengan begitu, saya bisa meminjam kekuatan dari beliau. Bangga dengan ucapan Shuna, MC kita berkata, Nah Shuna memang hebat. Itu artinya, Shuna sudah menangkap poin utama dalam sila suci, bahkan tanpa mengetahuinya. Kemungkinan alasan mengapa Kadelman tidak bisa menggunakan sila suci adalah karena keyakinannya berpindah dari Luminas ke diriku. Kadelman perlu kau tahu, ikatan jiwa dengan dewa yang disembah adalah hal yang diperlukan dalam sila suci. Simpelnya harus ada sebuah kontak di mana kau menaruh keyakinan pada sosok yang mampu bekerja dengan partikel spiritual dan sebagai gantinya, kau bisa meminjam kekuatan dari sosok tersebut. Dengan kata lain, kau tidak bisa meminjam kekuatan dari Luminas karena kau telah melanggar kontrakmu dengannya. Dan aku sendiri tak masalah jika para bawahanku meminjam kekuatan dariku. Tapi jujur saja, aku belum terlalu kenal denganmu, jadi ya, Sebelum Rimuru menyelesaikan ucapannya, Kadelman menyelanya dengan berkata, aku baru ingat sejak dulu saya tidak pernah menjalin kontak dengan Dewa Luminas. Rimuru membalas, ada kemungkinan kontaknya diselipkan dalam ritual saat masuk ke agamanya. Dengan kata lain, tanpa kau sadari, kontaknya pun berhasil dibentuk. Ya, begitulah si Luminas. Dia pandai dalam memakai berbagai cara untuk mencapai tujuannya. Yori, sudah kuputuskan. Aku akan mengajarkan Secret Art of Faith and Grace kepada Shuna dan Kadelman. Dan ini akan menjadi kontak kita. Ini adalah informasi yang sangat rahasia yang kupelajari dari Luminas. Jadi sebisa mungkin rahasiakan hal ini dari orang lain, oke? Dan 1 jam kemudian Kadelman sudah bisa melakukan hal yang sama seperti para kesatria suci, yaitu Holy Cannon. Bahkan hanya dalam waktu sesingkat itu, serangan Kadelman damage-nya sangat luar biasa kuat. Sehingga kini Kadelman yang murung sudah musnah, dan dia menjadi pribadi yang riang gembira lagi. Saya bisa merasakan kekuatan mengalir dalam diri saya. Oh, dewaku Rimuru sama. Untuk selamanya, Anda adalah dewaku, ucap Kadelman. Dan Rimuru membalas, piadanya berhasil ya. Kalau begitu, aku akan pergi sekarang. Mengenai latihan sihir dengan tingkat yang lebih tinggi, kau bisa konsultasikan dengan Shuna. Meski awalnya sedikit kesal mendengar keputusan sepihak dari MC kita, namun Shuna tetap menuruti perintah tuannya tersebut.
Di situ juga, Suna meminta teman untuk tidak terlalu over dalam memuja Rimuru. Di sisi yang lain, dalam pandangan MC kita, lantai 60 nanti yang dijaga teman pasti sangat perfect dan sulit ditembus para penjelajah. Jadi, tinggal melakukan renovasi biar lebih hodor saja. Panel pindah saat ini Milim datang dengan emosi yang meluap-luap. Dia nggak nyangka naga-naga yang dia bawa dikalahkan dengan mudah. Bersama dengan itu Gobeta dan Rangga datang dengan keadaan yang sangat curam. Dari yang dimulai FC, Gobeta bersama Rangga bertarung bersama secara berulang-ulang untuk meningkatkan insting bertarungnya. Intensitas pertarungannya pun meningkat hingga di mana mereka harus melawan Karyon dan Midre sepanjang hari tanpa istirahat. Meski Gobeta menggunakan teknik gabungannya dengan Rangga, tapi latihannya jauh lebih sulit dari yang dibayangkan. Entah mengapa di situ Fedora berpikir untuk melatih Gobeta dan Rangga, karena beliau ingin mengajarkan teknik wibu pada mereka. Tentunya hal itu tak disetujui oleh Milim. Setelah situasi mulai agak tenang, Milim bertanya tentang apa yang sedang terjadi. Dan mereka pun memberitahu bahwa tim yang bernama Green Fury menaklukkan dungeon dengan kecepatan yang luar biasa, bahkan bisa mengalahkan bos lantai 40. Memahami apa yang terjadi, Milim berteriak panik. Kalau begitu, mereka harus segera dihentikan. Tidak boleh sampai diremehkan. Rimuru membalas, kau benar. Kalau dungeonnya ditaklukkan dengan mudah, bisa-bisa nanti reputasi seorang tim Lord dan Blue Dragon tercoreng. Dengan nada pelan, Fedora berkata, tenanglah Milim, Rimuru biarnya sudah punya solusinya. Setelah menunggu es nutrisinya dengan tersenyum, Rimuru memberitahu, seperti apa yang dikatakan Fedora, di lantai 9 aku memasang banyak jebakan bagus yang berfokus untuk mengusir para penantang. Pertama ada jebakan kolam slam. Sekilas sih terlihat seperti jalan yang lembek, tapi sebenarnya itu adalah slam. Wujud aslinya akan dilihat ketika sudah setengah jalan dilewati. Jebakan yang kedua, hujan slam, di mana slam kecil berisi zat asam yang kuat turun dari langit-langit bagaikan hujan, sehingga bisa menyelinap melalui sela-sela baju. Jebakan yang ketiga, boneka slam. Wujudnya memang terlihat seperti monster berbahaya, tapi sebenarnya dia adalah slam yang sedang menyamar. Tubuh makhluk itu sulit untuk dilukai, dan jika senjata mengenainya, maka sedikit demi sedikit akan meleleh. Ketika mendengar trik licik tersebut, Milim dan Ramirez merasa sangat jijik dengan Rimuru. Di sisi yang lain, Fedora 100% percaya kalau jebakan ini pasti bisa menggagalkan para penantang dari kelompok Green Fury. Namun kita tidak berpikir demikian. Dia menganggap jebakan-jebakan itu hanya bisa memperlambat mereka, bukan untuk mengalahkannya. Jadi tetap harus ada seseorang kuat yang sanggup melawan kelompok Green Fury. Mendengar itu, Fedora dan kawan-kawan berpikir, Rimuru akan turun tangan mengatasi para cecengwu itu. Namun jika demikian, maka sama saja harga diri Rimuru ikut hanyut. Menanggapi segala pertanyaan mereka, Rimuru hanya tersenyum penuh misteri. Dia lantas mengeluarkan biji-biji telur asin. Sontak Ramirez dan Milim berpikir, ini adalah makanan. Namun, Fedora tak setunggu mereka berdua. Fedora mengerti, biji telur asin ini bukanlah sembarang biji, melainkan memiliki struktur yang mirip dengan wadah jiwa. Mendengar itu, Rimuru pun membenarkan ucapan Fedora. MC kita berkata, kau pintar nak Fedora. Benda itu adalah tiruan dari wadah jiwa. Aku menamainya jiwa palsu. Ramirez pun bertanya, jika biji-biji itu adalah jiwa palsu, lantas yang hitam ini apa, Rimuru? MC kita menjawab, ini namanya Inti Master. Aku membuatnya dari inti sihir secara dis. Sementara untuk kegunaannya, ya langsung saja, mari kita coba. Minasan, sekarang ambil inti sihir di tangan kalian dan bayangkan monster yang kalian inginkan. Lalu setelah itu mereka semua mulai memegang bola hitam tersebut dan sambil membayangkan terciptanya sebuah monster. Nggak berselang lama, muncul para monster hasil dari imajinasi Rimuru dan kawan-kawan. Sontak Fedora dan Ramirez berdecak kagum dengan inovasi ini. Di sini, monster yang dibayangkan Rimuru adalah hantu. Fedora menciptakan skeleton biasa, sementara Ramirez kesatria bersilah. Di sisi yang lain, heran tak melihat monster yang disamen Milim. Rimuru pun bertanya, Milim, monster apa yang kau buat? Sini, coba ku lihat. Oh, oke, bentuknya lentur dan elastis ya. Oi, itu slam tahu.
Milim membalas, dialah kan katamu mesti yang kusukai. Waduh, ucapan adik Milim ini secara tidak langsung sama saja nembak Rimuru nih. Mesti begitu ombong satu ini nggak pekat itu bre. Tapi kalau pekat juga bahaya sih, bisa-bisa dianggap BDF anjay. Di situ Feldora berkata, Rimuru, sekarang aku bisa sedikit menebaknya. Kau berencana menggunakan monster-monster ini untuk melawan kelompok King Fury kan? Rimuru menjawab, tepat sekali. Ramirez bertanya, Rimuru, kau kan tidak punya pengetahuan soal cara kerja roh. Jadi monster yang kau buat tidak mungkin bisa bergerak lah. Milim juga berkata, iya nih, memang wujudnya amat sangat imut sih. Tapi kalau untuk bertarung, monster-monster ini tak bisa diharapkan. Masa gitu aja kamu tidak tahu Rimuru? Lantas setelah itu MC kita memegang biji yang lain. Dia berkata, nah, minasan, waktunya kita masuk ke bagian utamanya. Sekarang kalian bawa jiwa palsu di tangan kalian dan ucapkan, hadir. Setelah mengatakan itu, tubuh Rimuru jadi lemas dan hilang kesadaran. Sontak semua orang bingung, kenapa dan ngapain Rimuru kusukmo tanpa kejelasan. Sejenak Feldora meletakkan tubuh MC kita di kursi, dan secara tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara Rimuru yang mengatakan begini, sepertinya proses perpindahannya berhasil dengan mulus ya. Meski itu suara MC kita, tapi wujudnya adalah monster hantu. Dengan kata lain, jiwa Rimuru berpindah ke dalam tubuh monster buatannya. Lalu MC kita menjelaskan lebih lanjut, ini adalah penggabungan bola hitam atau inti master dan bola satunya, yaitu jiwa palsu. Sehingga terciptalah sebuah bola sakti yang disebut inti avatar. Tentunya konsekuensi melakukan hal ini, tubuh utama si pengguna jadi tak berdaya. Di sini sambil menggunakan tubuh barunya, Rimuru berkata, di luar dugaan, rasanya tidak terlalu aneh sih. Kendati demikian, kekuatanku lumayan berkurang nih. Tapi selebihnya, aku bisa menggerakkan avatar ini layaknya tubuhku sendiri. Sontak sesuatu yang baru ini membuat rekan-rekan Rimuru penasaran dan pengen nyobain juga. Milim menjadi Slam, Feldora menjadi Skeleton, dan Ramirez menjadi Kesatria Berjira. Dengan demikian, 4 makhluk anomali dengan kekuatan super sudah siap menghadang kelompok Green Fury. Layaknya anak-anak yang memakai kostum, Feldora dan yang lain sangat bahagia dengan tubuh barunya ini. Mereka semua tak henti-hentinya kagum dan terus memuji Rimuru, terutama Ramirez dan Milim. Dengan nada percaya diri, Feldora berkata, "Oke minasan, mari kita usir para penantang. Maksudku para penyusup." Namun siapa yang menyangka baru saja menginjakan lantai awal dungeon, mereka berempat dikalahkan oleh para penantang yang masih newbie. Dengan nada lesu, Rimuru berkata, "Siapa sangka kita dibikin babak belur oleh kelompok pemula. Kalau begini sih, mustahil bisa menang melawan Green Fury." Ramirez berkata, "Mereka itu kejam banget sih. Masa kita tidak dikasih nafas sedikit pun?" Milim membalas, "Makanya kalau gelut mikir dulu, jangan langsung maju tanpa sebuah rencana. Alhasil kau kalah dengan cara yang konyol." Ramirez menjawab, "Lah ngatur, dari avatar saja akulah yang cocok jadi pemimpin. Jadi bukan salahku dong kalau maju duluan." Entah mengapa Feldora emosi, dia berkata, "Ramirez, aku tidak masalah kalau kau yang memimpin penyerangan. Tapi bisa nggak kau jangan tiba-tiba menginjak jebakan? Lihat nih, gara-gara ulamu avatarku jadi dipenuhi tombak." Mencoba meredam suasana, Rimuru berkata, Sudah, tak usah saling menyalahkan. Karena yang kita butuhkan sebenarnya adalah kerja sama tim." Ramirez memang salah karena dia terlalu terburu-buru maju ke depan. Tapi Feldora dan Milim, kalian juga jangan lupa kalau kita ini sedang bertarung dalam kelompok. Mendengar ucapan MC kita, seketika itu juga Feldora dan Milim jadi murung. Ya gimana, selama mereka hidup tuh kalau gelut selalu solo, dan sekarang diajakin mabar, ya otomatis bingung lah. Kendati demikian, mengerti kegelisahan hati rekannya, Rimuru berkata, "Tak usah dipikir terlalu dalam minasan, karena tujuan kita hari ini adalah latihan. Kalau begitu, mari kita coba lagi pergi berburu pemula di lantai awal-awal." Dan begitulah cerita MC kita bersama rekan-rekannya. Mereka terus berlatih, bertarung sepanjang hari agar bisa membiasakan diri dengan avatar dan kerjasama kelompok. Dalam pelatihan ini, agar tidak miskomunikasi, mereka selalu menggunakan komunikasi pikiran atau telepati. Dan bedanya kali ini yang memimpin bukan Ramirez lagi, melainkan Rimuru.
Dan kesimpulan yang diambil MC kita dalam pelatihan singkat tersebut, Milim dan Veldora bergerak sesuai dengan ekspektasinya. Namun untuk Ramirez, beliau tidak ada kontribusinya dalam tim. Ya secara kasarnya gak guna, cuma ngisi slot tim saja. Dan meski Ramirez tak bisa mengimbangi cara bertarung para rekannya, namun pada akhirnya kerjasama tim mereka meningkat secara pesat. Singkat cerita, Veldora dan kawan-kawan sudah mulai terbiasa bertarung menggunakan avatar. Namun secara tiba-tiba Myormel datang membawa kabar bahwa kelompok Green Fury telah sampai di lantai 49. Seketika itu juga suasana menjadi hening. Ramirez pun bertanya, "Kita harus gimana nih?" Rimuru menjawab, "Ya tentu saja hadapi mereka. Kita tidak bisa terus-terusan diam dan melihat saja. Apalagi kerja sama tim kita juga sudah membaik. Jadi, mari kita hentikan Green Fury di sini." Sebelum mereka semua berangkat, Veldora mendekati Rimuru dan berkata, "Memang telat jika aku ngomongin tentang ini, tapi aku merasa sangat gelisah dengan persenjataanku." Rimuru membalas, "Sebenarnya aku sudah meminta Kurobe dan Gram untuk membuatkannya, tapi sepertinya waktunya tidak cukup." Sebelum Rimuru menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba terdengar suara Kurobe. "Apa yang Anda bicarakan, Rimuru sama?" Sontak saat melihat sosok pahlawan di tengah krisis itu, Rimuru antara percaya nggak percaya sih guys. Di sisi yang lain dengan wajah yang sangat bahagia, Kurobe mengatakan bahwa perlengkapan khusus untuk avatar mereka sudah selesai dibuat. Dan beginilah jadinya Bre. Rimuru sebagai hantu memiliki kelas tukang sihir atau sebut saja Samsudin. Beliau juga mendapatkan perlengkapan berupa sabit ajal dan jubah neraka. Lalu Veldora sebagai tengkorak hidup, dia memiliki Clash Factor dan perlengkapannya berupa pedang ajal, zirah neraka, dan tameng gerbang neraka. Kemudian Ramirez Clash-nya Berserker. Perlengkapan yang dia dapatkan dari Kurobe yaitu kapak ajal dan zirah berat utuh. Yang terakhir Milim Clash-nya Assassin. Sementara perlengkapannya yaitu belati ajal dan mantel merah tua. Oke, penampilan sudah keren. Perlengkapan bertarung juga Jos Gandos. Tak ada yang perlu dikhawatirkan lagi melawan kelompok Green Fury. Oleh karena itu, Rimuru berkata, "Baiklah minasan, ikuzuti merah." Ora. Saat ini, panel memperlihatkan perjalanan kelompok Green Fury di dalam dungeon. Namun entah apa gerangan, salah satu anggota mereka udah ambruk begitu saja. Dan saat orang tersebut dicek, ternyata beliau sudah tewas tak bernyawa dengan meninggalkan bekas luka di tengkuknya. Dan jika kita amati lebih teliti dari mayat tersebut, ada seekor slime yang sedang bersembunyi di balik badannya, yang dimana identitas asli dari seekor slime itu adalah Milim. Di saat mereka semua bertanya-tanya sejak kapan rekan mereka dihabisi, secara tiba-tiba slime di bawah tubuh almarhum melompat dan menumbangkan anggota Green Fury lagi. Merasa lawannya nggak sepadan dengannya, Milim tertawa penuh kegirangan. "Hahaha, kalian ini memang lambat sekali, dasar payah." Ketika melihat kemunculan monster lucu itu, ketua kelompok Green Fury meminta anggotanya agar berhati-hati dan terus bergerak karena makhluk ini bisa menghabisi lawan hanya dalam satu serangan saja. Sejenak, ketua kelompok Green Fury mencoba menganalisis apa yang sedang terjadi di dungeon ini. Dalam sudut pandangnya, konsep di lantai ini bertemakan slime karena mulai dari jebakan, musuh, dan yang lain-lain itu serba-serbi slime. Namun deduksinya itu seketika terbantahkan saat dari belakang muncul monster berzirah yaitu Ramirez. Dengan nada penuh semangat beliau berlari menerjang lawannya, dan tentunya serangan terang-terangan itu berhasil dengan mudah Green Fury hindari. Emang gak jelas peri satu ini. Meski begitu, impact dari teror yang diberikan Ramirez itu sedikit memberikan rasa was-was. Ya, ketua pasukan Green Fury ini mulai gelisah. Beliau mempertanyakan apa tujuan monster ini berlari ke arah mereka. Di saat bersamaan terdengar tawa yang amat nyaring dari balik kepulan asap. Dan setelah asap menghilang, ternyata ada satu sosok monster lagi yang muncul, yaitu tengkorak hidup sambil membawa pedang. Bahkan teknik bertarungnya juga sangat mengerikan, sehingga membuat lawannya kewalahan. Ya, kita tahu sendiri tengkorak hidup itu adalah Veldora. Semua rentetan dari serangannya Veldora menamai dengan sebutan teknik pedang tak terbatas.
Ketika melihat salah satu anggotanya dipojokkan tanpa bisa membalas, wanita ini menyadari betapa hebatnya skeleton itu. Apalagi senjata-senjata yang mereka gunakan sudah banyak yang rusak karena terkena perangkap cairan asam di dungeon ini. Dengan pemikiran itu, wanita ini meminta anggota kelompoknya untuk mundur dan siapkan formasi penyerangan selanjutnya. Namun, jeprak! Ramirez dengan kedunguannya menerjang lagi, tapi serangannya tak mengenai targetnya. Semakin heran wanita itu berkata, "Bukankah itu zira hidup yang mengamuk tadi? Duh, apa-apaan sih mereka ini? Kalau konsep di lantai ini slam, ya harusnya semua lawannya slam dong." Itulah gerutu wanita ketua Green Fury. Dan siapa yang menduga dari arah belakangnya terdengar suara yang menjawab gerutu wanita ini. "Baiklah, akan kukabulkan permintaanmu." Saat wanita ini menoleh ke belakang, ternyata yang muncul adalah anomali yang lain. Hantu! Teriakan wanita ini membuat si hantu Limulus sadar bahwa dirinya yang sekarang bukanlah Slam, melainkan sosok hantu. Meski Rimuru dan Veldora setuju dengan pemikiran lawannya, wanita ini malah nantangin sambil menghina Rimuru. Dia bilang hantu itu monster rendahan. Dia sendiri nggak nyadar kalau badannya udah kejebak di kolam Slam. Melihat itu, Rimuru bahagia karena mangsanya masuk dalam trap yang dia buat. Pemikiran gila pun muncul. MC kita ingin menyembah dirinya sendiri agar bisa menggunakan sihir suci. Waduh, agak sesat juga nih Slam. Singkat cerita, Rimuru berdoa pada dirinya sendiri. Lalu setelah itu, dia terbang ke atas dan melepaskan skill yang bernama Holy Ray. Seketika itu juga muncul cahaya terang, yang dimana cahaya-cahaya itu dapat melubangi tubuh targetnya. Simpelnya konsep skill ini seperti apa yang Rimuru lakukan pada pasukan Falmouth. Dan seketika itu juga mereka semua langsung mokat. Dengan begini misi menghentikan perjalanan Green Fury sukses ya adik-adik. Kendati demikian, Rimuru mulai mengerti mekanisme meminjam kekuatan dari dewa yang Luminas terapkan selama ini. Bahkan nih, siapapun yang mendewakan dirinya, maka Rimuru juga bisa mengetahui apa yang sedang dipikirkan para pengikutnya tersebut. Lalu kemudian panel berpindah. Kini Milim dan Ramirez merayakan kemenangan mereka melawan Green Fury. Pas lagi seru-serunya semua orang bahagia, Rimuru malah ngeblank, terdiam seperti memikirkan hal yang lain. Veldora yang menyadari hal itu, dia pun bilang, "Jangan memasang wajah serius seperti itu Rimuru, ini kemenangan kita loh." Dengar itu, Rimuru membalas dengan mengangkat gelasnya, disertai senyuman tapi kayak dipaksain gitu bre. Lain halnya dengan Ramirez, dia sok jago banget bre. Beliau bilang ngalahin Green Fury itu gampang, bahkan tak perlu mengeluarkan 48 jurus pamungkasnya. Agak sedikit kesal dengan bualan Ramirez, Milim pun nantangin Pri Mungil itu agar melawan tim Lightspeed sendirian tanpa bantuan siapapun. Sontak nyali Ramirez langsung menciut dan kesombongannya pudar dengan sendirinya. Sementara itu di luar dungeon, pemimpin Green Fury lagi kesal karena kalah. Lantas anggotanya mencoba menenangkan dan mengajak balik ke markas. Alih-alih tanpa mereka sadari, Myormel lagi nguping pembicaraan mereka. Kemudian panel beralih di kerajaan Siltoroso. Terlihat ada Mariabel duduk santai sambil memandangi seekor burung dalam sangkar. Lalu dia bertanya pada burung itu, "Apa kau lapar? Kalau kau ingin makan, maka kau harus membuka sendiri sangkarnya." Perkataan Mariabel bukan hanya sebuah tantangan belaka, melainkan awal dari demonstrasi kekuatannya. Beliau menargetkan keinginan dasar burung yang lapar dan memanfaatkan keinginan si target. Di satu sisi, alih-alih berdiam diri, si burung terlihat panik dan mencoba sekuat tenaga keluar dari sangkar. Ya, adegan yang kalian lihat ini adalah hasil langsung dari sebuah manipulasi Mariabel. Dia membuat hasrat makan burung ini begitu kuat, sehingga burung itu melakukan hal yang mustahil, yaitu membuka sangkar yang terkunci. Dan ternyata bocah kecil ini bukan sembarang bocah, melainkan seorang reinkarnator. Dia memiliki unik skill yang bernama Grid. Kekuatan ini memungkinkannya melihat hasrat terdalam lawan dan memanipulasi mereka. Sontak saat si burung melakukan apa yang dia minta, membuat Mariabel tersenyum puas dan memuji burung itu dengan sebutan, "Anak pintar, anak pintar." Pujian ini bukanlah karena kasih sayang, tapi karena dia berhasil memanfaatkan keinginan si burung. Hal itu menunjukkan betapa dingin dan manipulatifnya nih bocil.
Dengan demikian kita bisa menyimpulkan Maria Bell adalah sosok yang menggunakan kecerdasan dan pemahaman terhadap psikologi untuk mengendalikan si target, tapi bukan dengan kekerasan. Di kehidupan sebelumnya, Maria Bell adalah salah satu figur penguasa di Eropa yang sangat kuat dan berkuasa. Beliau mengendalikan finansial dunia sesuka hatinya. Bahkan untuk mencapai ambisinya, dia menggunakan perang sebagai alatnya. Walaupun banyak orang menderita, rumah mereka hancur, dan kehilangan keluarga, akan tetapi Maria Bell tetap hidup enak dan bahagia dengan segala kemewahan, dan meninggal di usia tua dengan tenang, tanpa pernah mendapatkan karma atas perbuatannya. Gokilnya lagi saat dia berinkarnasi, bukannya terlahir miskin sebagai hukuman di kehidupan sebelumnya, tapi dia malah kembali diberikan kesempatan dengan terlahir di keluarga penguasa yang mengendalikan negara-negara barat, yaitu keluarga Rousseau, seolah-olah semesta memintanya untuk melanjutkan ambisi lamanya. Di dunia isekai ini, masih belum terciptanya sebuah perdamaian mutlak, masih ada ancaman tersembunyi berupa monster yang berkeliaran. Maka dari itu, untuk menghadapi ancaman ini, muncullah dan didirikanlah sebuah organisasi internasional bernama Council of the Wise. Pendiri organisasi kuat ini adalah sesepuh dari keluarga Rousseau, yaitu Granville Rousseau. Hal ini menegaskan kepada kita bahwa Maria Bell adalah bagian dari keluarga yang sangat berkuasa dan berpengaruh, tidak hanya dalam segi politik, tetapi juga dalam penanganan ancaman global. Meski dunia ini sangat berbeda dari dunia sebelumnya, tapi bagi Maria Bell, perbedaan itu tidak penting. Nih bocil seolah-olah punya gambaran tentang bagaimana dunia barunya bekerja. Malahan, ambisi dan keserakan Maria Bell dari dunia sebelumnya akan dia lanjutkan di kehidupannya yang kedua ini. Beberapa tahun kemudian, Granville memanggil cucunya untuk segera menghadapnya. Gak berselang lama setelah itu, situasi tiba-tiba mendadak menjadi mencekam ketika Granville menanyakan hal yang sangat mengejutkan. "Nah, kenapa kau tidak berusaha untuk mengendalikanku? Kenapa? Kenapa?" Pertanyaan ini menunjukkan bahwa Granville sepenuhnya sadar akan kekuatan Maria Bell. Namun nih bocil dengan polos menyangkal deduksi kakeknya itu. Lantas Granville pun menegaskan fakta bahwa semua orang termasuk saudara, pelayan, bahkan sang raja yaitu ayahnya Maria Bell sendiri sudah menjadi bidak yang berjalan sesuai keinginannya. Sontak Maria Bell pun terpaksa mengakui hal itu. Dia mengatakan bahwa dirinya bisa melihat hasrat seseorang dan dengan memanfaatkan hal itu, Maria Bell bisa mengendalikan orang tersebut. Namun yang Maria Bell hilangkan adalah beliau melihat konflik batin dalam diri si target, di mana Granville memiliki ambisi yang besar melebihi siapapun. Tapi di sisi yang lain, Granville juga sekuat tenaga menahan ambisi itu. Sontak saat mendengar ucapan cucunya itu, Granville pun langsung takut. Dia pun bertanya, "Gadis kecil, tidak, Maria Bell, siapa sebenarnya kau ini?" Nih bocil menjawab, "Aku adalah Maria Bell. Maria Bell si Selaka." Spontan jawaban itu membuat Granville tak tahu lepas. Dia tak menduga cucunya berani sekali mengungkapkan identitas aslinya kepada orang lain. Beliau lantas mendekati dan memeluk cucunya tersebut. Granville bilang ke Maria Bell, kalau dia meninggal, maka Maria Bell harus nerusin ambisinya buat ciptain perdamaian dunia. Tapi definisi perdamaian versi Granville beda sama yang kita bayangin. Menurut kakek Sugiono ini, perdamaian itu artinya mengendalikan dunia di bawah naungan keluarga Rousseau. Intinya dia mau bikin dunia damai, tapi dengan cara jadi penguasa tunggal. Dan Maria Bell sendiri setuju buat nerusin ambisi kakeknya itu. Sebagai tanda terbentuknya aliansi di antara mereka berdua, Granville pun langsung menggendong Maria Bell. "Oh ya Bell, sekedar ngasih tahu, Granville ini adalah mantan hero." Lalu kemudian panel beralih ke masa sekarang. Saat ini Maria Bell sedang melihat keluar jendela. Tatapannya tertuju pada seorang bangsawan dari kerajaan Gaston, yaitu Musi. Dia adalah orang suruhan Granville. Setelah kegagalan Musi mempermalukan Rimuru di season 3 kemarin, bangsawan ini sangat galau akan masa depannya. Namun secara tiba-tiba sebuah serangan melesat mengenai kepalanya, dan dalam sekejap beliau pun tewas. Gak lama selang kejadian itu, Soe pun datang memeriksanya. Di sini, Soe sangat bingung bagaimana bangsawan ini bisa tewas. Padahal dari tadi, Soe terus mengikutinya dari belakang. Siapa yang melakukan ini dan apa tujuannya?
kepala Zoe dipenuhi pertanyaan-pertanyaan itu. Misinya untuk mencari tahu siapa yang menyuruh bangsawan ini pun berakhir gagal. Dengan demikian, Zoe tak mendapatkan secuil informasi apapun. Di lain sisi, setelah si target yaitu Muse telah lenyap, raut muka Maria Bell dipenuhi kepuasan. Di usianya yang 10 tahun, Maria Bell siap menggerakkan semua kekuatannya untuk melawan Rimuru. Di sebuah ruangan di kerajaan Cileterusu, Yogi lagi ngobrol sama salah satu petinggi dewan sekaligus investornya, Johan Rostia. Si paman rambut belah tengah ini dan kerangan kecewa berat sama kegagalan Yogi. Tapi Yogi santai aja. Dia cuma minta maaf tanpa dia dan takut sama sekali. Dia bilang kegagalannya itu wajar karena lawannya itu adalah Timelodi Mulu. Yogi juga memberitahu bakal bahaya banget kalau sampai bikin Rimuru marah. Tapi Johan tetap ngeyel. Dia bilang, menurut Kaki Granbel, Rimuru itu cuma pengganggu, jadi ente harus segera ngalahin dia. Yogi yang geram sama keras kepalanya elit global ini akhirnya membeberkan sebuah fakta yang dia tahu tentang kekuatan militer Tempest yang enggak masuk akal. Salah satunya adalah si iblis yang kuat benar dan juga naga badai Fedora yang tak mungkin bisa dikalahin oleh manusia sepertinya. Jadi Yogi menyimpulkan ngalahin Rimuru itu bukanlah hal yang sepele. Perdebatan antara Johan dan Yogi semakin memanas sampai akhirnya Maria Bell datang. Begitu melihatnya, emosi Johan langsung meledak. Sebelum Johan sempat bertanya tentang Kaki Granbel, Maria Bell langsung memotong pembicaraan dan bilang kalau dia datang sendirian. Tanpa basa-basi, Maria Bell langsung mendukung ucapan Yogi. Dia menegaskan apa yang dikatakan Yogi itu benar. Maria Bell bahkan menyebutkan, saking kuatnya Fedora, bahkan Dewa Luminas pun tidak bisa melampaui kekuatan naga itu. Tentu saja Maria Bell tahu cerita ini dari kakeknya, bukan melihat langsung. Namun tiba-tiba tatapan Maria Bell berubah sinis ke arah Yogi. Dia menanyakan hal yang sama seperti Johan. Jika kau benar-benar serius, apa kau bisa mengalahkan Raja Iblis Rimuru? Tanya Maria Bell. Suasana hening sejenak. Kedua orang ini menunggu jawaban Yogi. Di satu sisi, Yogi yang terlihat sedikit kesal menggarukkan kepalanya. Dia bilang hal itu sangat sulit. Yogi beralasan, Hinata saja tidak bisa ngalahin Rimuru, apalagi dirinya. Namun di sini Yogi menambahkan, kalau mengalahkan Rimuru juga bukanlah sesuatu yang mustahil. Sontak, saat mendengar ucapan pemuda di depannya ini, Maria Bell dengan pemikiran naifnya percaya bahwa Yogi bisa mengalahkan Raja Iblis Rimuru, dan itu bukanlah bualan belaka. Maria Bell juga yakin kalau Yogi masih berada dalam dominasi skill miliknya, jadi otomatis Yogi tidak akan berbohong ataupun menentang perintahnya. Ya, itulah pemikiran Maria Bell. Lalu Panda kemudian jelaskan lebih rinci unit skill kredi milik Maria Bell, yang dimana skill ini buat manipulasi keinginan orang lain, dan skill ini punya dua metode. Metode yang pertama, Maria Bell memakai percakapan yang intens dan butuh waktu lama buat menanamkan keinginannya ke pikiran target sampai akhirnya si target ini bisa jadi kolaboratornya. Nah, yang mengerikan, metode ini lagi dilakuin di Yogi. Jadi percakapan mereka itu bukan cuma obrolan biasa, tapi bagian dari rencana besar Maria Bell. Terus ada juga metode yang kedua yang lebih cepat. Ini semacam cuci otak instan dengan cara menyuntikkan hasrat yang kuat langsung ke target. Dengan kedua metode ini, maka semakin kuat keinginan si target, otomatis semakin mudah Maria Bell mengendalikan orang itu. Tapi ada risiko besar guys, kalau ketahuan sebelum Maria Bell berhasil mengendalikan si target, yang ada malahan dia bisa dihabisi. Apalagi kalau targetnya itu orang kuat. Di sisi yang lain, melihat betapa besar perkembangan negara monster, Maria Bell yakin Raja Iblis Rimuru itu pasti lebih tamak daripada orang pada umumnya. Dengan nada kesal sambil menggigit jari, Maria Bell berkata, "Selain itu, berani-beraninya dia mengacaukan wilayah buruanku." Jadi setelah aliansi Granbel dan Maria Bell terbentuk, mereka berdua langsung gerak cepat dengan menyusun rencana untuk mewujudkan dunia damai di bawah kekuasaan keluarga Russo. Rencana mereka ini dimulai dengan langkah yang kelihatan biasa saja, yaitu membuat setiap negara anggota dewan mencetak mata uang mereka sendiri. Tapi tentunya dari semua itu ada udang di balik batu.
Langkah selanjutnya adalah menciptakan sistem di mana nilai mata wang itu akan terus berubah dan nantinya akan ditentukan oleh 5 tetua. Ya, simpelnya gini beli. Mereka berdua tu akan jadi pihak yang bisa menentukan semua aturan. Selama beberapa tahun, rencana besar yang disusun oleh Maria Bell dan Granville berjalan lancar sampai akhirnya